Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Social Study Story. Hai Social Squad, senang sekali Miss Kiki bisa menjumpai Ananda semua dalam Social Studies. Kali ini Miss ingin mengajak belajar bareng nih mengenai geografi learning. Kira-kira kita mau bahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Yaps, bener banget Squad. Materi yang akan kita bahas kali ini masih berkaitan dengan permukaan bumi, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, coba squad perhatikan nih. Kira-kira kita tinggal di daerah mana ya? Apakah kita tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, ataukah pegunungan? Apa ya jawabannya? Pasti jawabannya dataran rendah kan? Yaps, benar banget. Jawabannya dataran rendah. Jadi kita manusia kebanyakan tinggal di dataran rendah, termasuk kita yang di Palembang. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tempat ya, yaitu biasanya disebut dengan ruang. Maka hari ini kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan hubungan interaksi antar ruang. Kenapa kita bahas itu? Karena manusia, tempat, dan lingkungan itu merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Sebelum Miss membahas apa itu ruang dan bagaimana hubungan interaksi antar ruang, coba nih Miss kasih tugas sedikit. Silakan Ananda semua cari apa itu pengertian ruang. Miss kasih waktu sampai 30 detik ya. Oke, siap? Siap. Oh iya, squad. Di dalam ayat Al-Quran menyatakan bahwa penciptaan muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat berbeda-beda jenis. Hal inilah yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita yang mau mengambil pelajaran. Terdapat di Quran Surat An-Nahl ayat 13. Semoga ayat Al-Quran ini dapat semakin meningkatkan iman kita dan rasa syukur kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala nikmatnya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya squad kita akan melihat kompetensi inti dari materi ini. Terdapat kompetensi inti 3 sebagai aspek pengetahuan dan kompetensi 4 sebagai aspek keterampilan. Lalu ada kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1, yaitu mengenai pelajaran geografi dan sosiologi. Setelah Ananda mempelajari materi ini, diharapkan Ananda bisa menjelaskan apa itu pengertian ruang, apa itu interaksi antar ruang, bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di Indonesia ataupun di daerah sekitar tempat tinggal, bisa menjelaskan kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita langsung saja membahas pengertian ruang. Miss yakin squad sudah mencari jawabannya tadi. Oke, kita akan membahas ruang. Ruang itu adalah tempat tinggal ataupun suatu wilayah. Jadi, yang pastinya kalau diartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi bukan cuma manusia ya yang tinggal di ruang, ada juga makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Barat sebuah rumah pasti memiliki beberapa ruangan yang berbeda. Ruang dapur dan ruang tengah atau ruang tamu itu memiliki ciri khas yang berbeda. Apalagi ruang kamar dong. Jadi setiap ruang itu memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Begitu juga dengan ruang wilayah yang sangat luas, misalnya seperti daerah perkotaan dan pedesaan, yang tentunya memiliki perbedaan ciri khas masing-masing, namun saling melengkapi. Contohnya nih antara daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Keduanya merupakan daerah yang berbeda ciri khas dan berbeda hasil alam. Kalau pegunungan sebagai daerah dataran tinggi ataupun daerah perbukitan biasanya menghasilkan sayuran, kaya akan sumber daya alam. Sementara daerah pesisir pantai menghasilkan ikan. Sehingga terjadilah saling membutuhkan satu sama lain. Daerah pegunungan membutuhkan ikan, maka ia akan membeli ikan dari daerah pantai. Sementara daerah pantai membutuhkan sayuran, maka ia akan membeli sayuran dari daerah pegunungan. Terjadilah interaksi antar ruang. Hubungan interaksi antar ruang ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kondisi terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama itu saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, yang ketiga kemudahan transfer. Kita akan membahas satu persatu ya. Oke, siap. Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Ini contohnya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu antara daerah pegunungan dan daerah pantai. Kondisi saling melengkapi ini terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda, komoditas hasil alam ataupun kondisi lingkungan. Kita nggak usah jauh-jauh deh ngambil contohnya, kita ambil aja yang paling deket. Misalnya nih antara kota Palembang dan kota Pagar Alam.
kita ketahui bahwa kedua kota ini memiliki ciri khas yang berbeda. Kota Palembang ini terkenal banget akan hasil ikannya. Karena apa ya, Squad? Pasti ada yang jawab Sungai Musi kan? Iya, bener banget. Salah satunya adalah karena ada Sungai Musi di Palembang. Selain itu juga, saking terkenalnya ikan di kota Palembang diolah menjadi banyak sumber bahan makanan. Contohnya nih, seperti pempek, kemplang, kerupuk, laksan. Wow, banyak sekali ya. Jadi lapar nih, hehehe. Sedangkan kota Pagar Alam terkenal akan penghasilan tehnya. Karena di Pagar Alam ini didominasi dari perbukitan dan pegunungan. Nah, Squad, sekarang kita sudah tahu kan apa perbedaan keduanya? Palembang sebagai penghasil ikan yang terkenal akan sungai Musinya, sementara Pagar Alam sebagai penghasil teh yang terkenal akan Gunung Demponya. Keduanya berbeda, namun bisa saling melengkapi melalui hubungan interaksi antar uang, melalui kegiatan jual beli. Lanjut yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh kondisi kesempatan antara. Yang dimaksud dengan kesempatan antara ini adalah adanya peluang untuk melakukan interaksi antar uang. Misalnya nih, kita contoh ambil saja karena jarak transportasi ataupun teknologi. Ini juga mempengaruhi adanya hubungan interaksi antar uang atau memberikan kesempatan terjadinya interaksi antar uang. Nah, lagi-lagi kita ambil contoh yang paling dekat ya. Misalnya nih, ada seseorang dari Muara ini berniat mau membeli ikan di Palembang. Dan ternyata di dekat Muara ini, yaitu Prabu Muli, juga ada jual ikan loh. Nah, jadi galau deh. Tapi Miss yakin kalau Squad jadi pembeli itu pasti Squad milih yang dekat kan? Iya atau iya? Iya dong. Karena selain jaraknya yang dekat, ongkosnya juga lebih murah kan? So, akhirnya pembeli itu nggak jadi di ke Palembang. Ia lebih memilih ikan di kota Prabu Muli. Dan yang terakhir, yaitu kemudahan transfer. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kemudahan dalam hal transportasi. Tapi kalau seandainya mengalami hambatan, ini juga mempengaruhi hambatan atau halangan dalam melakukan interaksi antar uang. Contohnya nih, misalnya ada pedagang durian dari Batu Raja berniat ingin berjualan durian di Palembang. Tapi tiba-tiba saat melintasi jalan, ternyata jalannya rusak. Ya, kesian banget ya pedagangnya. Akhirnya ia pasrah deh, nggak bisa lewat. Dan duriannya nggak bisa dijual di Palembang. Nah, Squad, demikianlah materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan kirim DM ke IG Social Study Story. Untuk quiz time, nanti bisa adakan di Zoom Meeting dan IG Social Study Story. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.